Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 221020025 dari Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Kendari. Eh, Pertama-tama, terima kasih kepada Pak dosen Muhammad Sakaria Umar, selaku dosen pembimbing mata kuliah Arsitektur Asia Nusantara. Di sini saya akan mempresentasikan yang dimana saya mendapat judul Rumah Tradisional Bugis Makassar, yaitu Balalompoa. Eh, Faktor-faktor non-fisik. Faktor-faktor non-fisik terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik, dan pemerintahan, dan ekonomi. Eh, Sejarah atau latar belakang. Balak Lompua merupakan rekonstruksi dari istana kerajaan Goa yang didirikan pada masa pemerintahan Raja Goa ke-35, Imangi Daeng Matutu, pada tahun 1980 pada tahun 1936. Karakter khas rumah Bugis Makassar adalah berbentuk panggung, atap berbentuk pelana dan memiliki timpal laja dengan jumlah susunan tertentu sebagai simbol status sosial pemilik rumah. Geologi. Eh, Di sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, Telut sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. Eh, topograf- Topografi membentang dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan kondisi kemiringan 0 sampai 3% merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai dengan 8% merupakan tanah yang relatif bergelombang, 8 sampai 45% tanahnya curam dan bergunung. Wilayah dataran terluas berada pada 100 hingga 400 meter dan sebagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter. Selanjutnya, iklim. Terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Religi. Untuk di sini religi, Makassar Bugis, masyarakat Bugis banyak tinggal di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mereka penganut Islam yang taat. Masyarakat Bugis juga masih percaya dengan satu dewa tunggal yang mempunyai nama-nama sebagai berikut. Yang pertama, Patotoe adalah dewa penentu nasib. Yang kedua, Dewata Sewae adalah dewa tunggal. Yang ketiga itu Turiarana adalah kehendak tertinggi. Terus lanjut ke sistem kemasyarakatan Lamah Bugis Makassar terbagi atas 3 tingkatan atau kasta. Yang pertama itu anak Karaeng. Anak Karaeng ini menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan mereka. Kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan. Terus yang kedua, Tumaradeka. Tumaradeka ini kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bugis Makassar. Mereka adalah orang-orang yang merdeka, bukan budak, juga bukan ata. Terus yang ketiga, ata. Ata ini kasta terendah atau kasta ketiga yang biasanya diperintah oleh kasta pertama dan kedua. Umumnya mereka mereka ini menjadi budak lantaran tidak mampu membayar utang atau melanggar pantangan adat. Untuk sistem politik dan pemerintahan. Pada sistem politik Bugis Makassar dikenal istilah Tudang Sipulung atau Tudang Asipetangareng. Eh, Tudang Sipulung atau Tudang Asipetangareng
Eh, Secara harfiah berarti duduk bersama, namun secara konseptual merupakan ruang bagi publik atau rakyat untuk menyuarakan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Terus, sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar meyakini bahwa founding fathers atau pendiri kerajaannya adalah Tomanurung. Terus ekonomi. Eh, Kebanyakan masyarakat Bugis Makassar hidup sebagai petani. Faktor ini sangat didukung oleh kesuburan tanah yang sangat baik sehingga menjadikan wilayah suku Bugis menjadi wilayah pertanian. Mata pencaharian lainnya adalah nelayan dan pedagang. Lanjut ke faktor-faktor fisik. Faktor-faktor fisik terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, lokasi dan tapak. Yang kedua, denah. Ketiga, tampak. Yang keempat, potongan. Yang kelima, elemen terbaik. Yang keenam, contoh bangunan yang mewakili. Yang ketujuh, tokoh arsitek. Dan yang kedelapan, aplikasi kekinian yang relevan. Lokasi dan tapak. Balak Lompoa berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 48, Sunggau Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tempat ini dapat dicapai dengan kendaraan pribadi ataupun umum. Berjarak sekitar 30 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Bisa dilihat di sini. Lanjutan dari lokasi dan tapak. Bala Lumpua merupakan situs budaya dalam sebuah komplek yang luasnya sekitar 1 hektar. Bala Lumpua terdiri dari ruang utama seluas 60 kali 40 meter dan ruang teras atau ruang penerima tamu seluas 40 kali 4,5 meter. Di dalam ruang utama terdapat 3 bilik, yaitu bilik kamar pribadi raja, bilik tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, dan bilik kerajaan. Ketiga bilik tersebut masing-masing berukuran 6 kali 3, 6 kali 5 meter. Lanjut denah. Di denah ini ada kamar mandi atau WC, dapur, ruang makan, ruang tidur, gudang, ruang keluarga, ruang tidur lagi, ruang tamu, lego-lego atau teras, baruga. Baruga ini adalah tempat pertunjukan tari. Lanjut tampak. Bisa dilihat pada gambar, terdapat kepala kerbau, terus rangka atap berbentuk prisma, bumbungan bertingkat 5. Ini yang membedakan rumah kerajaan dengan rakyat biasa, karena kalau rakyat biasa tidak memiliki bumbungan yang bertingkat 5 ini. Terus atap rumah dari sirap berwarna hitam, bagian depan atau pada serang, bangunan tambahan setelah tangga yang ini. Terus memiliki banyak jendela. Lanjutan dari tampak, tiangnya berjumlah 78 buah. Terus anak tangganya berjumlah 13 buah anak tangga. Untuk potongannya di sini memiliki ciri-ciri berbentuk rumah panggung dan menggunakan bahan bangunannya ini menggunakan kayu uling. Terus rumah Bugis Makassar juga secara struktur terdiri dari 3 bagian yang dipersonifikasi sebagai tubuh manusia. Awabola itu merupakan bawah rumah atau kaki manusia. Alebola merupakan bagian tengah rumah atau badan manusia. Rakeang atau bagian atas rumah adalah kepala manusia. Lanjut untuk elemen terbaik ada pada atap, dikarenakan bentuk atap ini cocok diaplikasikan pada daerah tropis, dan juga di atap terdapat timpalaja yang ini dan kepala kerbau yang menambah ketertarikan pada bangunan ini. Ini contoh bangunan yang mewakili. Rumah Boyang adalah rumah adat yang berasal dari Sulawesi Barat. Bentuk atapnya mirip dengan bentuk atap Bala Lompoa dan memiliki hubungan bertingkat 5.
Untuk tokoh arsiteknya, Imang-imangi Daeng Matutu Karaeng Botonompu Sultan Muhammad Tahir Muhimuddin Tumenangari Sunggaminasa adalah Raja ke-35 Kerajaan Goa. Ini untuk aplikasi kekinian yang relevan. Gedung PWI Sulawesi Selatan atau Persatuan Wartawan Indonesia, Gedung Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan. Bentuk atapnya mirip dengan bentuk atap Bala Lompoa dan memiliki bumbungan juga. Terus di sini ada salah satu rumah di Belanda yang atapnya juga lumayan mirip dengan Bala Lompoa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat mana tadi tampakmu mana? Bangunan tak? Yang mana tadi yang kamu maksud dengan siapa lagi nama tak? Personifikasi. Nama tak siapa? Fitriani, Pak. Fitriani, yang mana Fitriani maksud dengan bumbungan? Yang ini, Pak. Mana bumbungan? Bukan bumbungan itu. Timpal aja. Iya, Pak. Bumbungan itu di atas atap itu. Yang penutup Oh, iya. atap itu. Apalagi tadi namanya? Timpal aja, Pak. Timpal aja, bukan bumbungan. Ralat ya? Iya, Pak. Siap. Oke, coba. Apa yang kamu ketahui tentang teorinya Sir Bannister Fletcher? Teorinya Sir Bannister Fletcher itu, Pak, tentang pohon yang mengibaratkan pohon sebagai arsitektur. Arsitektur bisa tumbuh dan berkembang subur kalau eh, dipengaruhi oleh faktor-faktor non-fisik. Teorinya pohon arsitektur. Ya, Pak. Pohon arsitekturnya kenapa? Faktor-faktor fisik itulah faktor-faktor non-fisik eh, pertama lahir. Faktor-faktor fisik faktor-faktor fisik faktor-faktor non fisik pertama lahir faktor-faktor non fisik sebelum lahir duluan sebelum faktor-faktor fisik. Artinya apa itu? Terhadap bangunan Artinya, Pak, bagaimana? yang pertama itu faktor-faktor non fisik seperti tadi iklim, geologi, geografi. Itu yang dipertimbangkan dalam eh, ba- pembangunan rumah bangunan Itu yang pembangunan membentuk. ya, Pak, yang yang membentuk faktor-faktor fisik Yang membentuk fisik bangunan. Ya, oke. Apa non fisiknya itu? Mana? Non fisiknya itu tadi Pak ada eh, sejarah, geografi, geologi, iklim, religi, sosial, politik dan pemerintahan dan ekonomi. Ini yang apa? Yang membentuk apa? Yang membentuk non eh yang membentuk fisik, Pak. Fisik Arsitek, apa? fisik bangunan. Ya, yang membentuk arsitektur. Ya. Iya, Pak. Nah, coba faktor-faktor non fisik apa yang terbentuk pada
objek bangunanmu? Mungkin dari iklim, Pak. Iya, Kan kenapa di sini iklimnya? eh, iklimnya tropis. Makanya bangunan ini menggunakan kayu Tropis ulin, apa? tropis lembab, Pak. Perjelas, jangan tropis. Tropis apa? Tropis lembab. Oke lah, terus Eh, kan bahan bangunan ini menggunakan kayu ulin, Pak. Kayu ulin itu biasa disebut juga kayu jati, kayu besi yang eh, tahan. Jadi mungkin mereka menggunakan kayu itu agar lebih tahan lama begitu, Pak. tidak mudah dimakan kelembaban gitu. Iya, Pak, tidak mudah dimakan rayap juga, Pak. Ya, oke, selain itu apa lagi yang menurutmu paling menarik faktor non fisiknya pada objek bangunan? Kalau yang ditimpal aja ini, Pak, juga. Dari faktor non eh fisik tadi, selain apa? Selain faktor iklim lagi, faktor apa lagi? Coba. Lalu saya lihat dari ekonomi, Pak. Ya, Kan gimana? dilihat jika dilihat ditimpal aja nih, Pak. Kan kalau misalnya rakyat biasa itu, Pak, eh, tidak memiliki timpel aja pada bangunan rumahnya, Pak. Mungkin karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi atau faktor sosial? Oh, faktor sosial, Pak. Gimana faktor sosial? Iya, Pak, karena eh, kalau yang rakyat biasa itu tidak memiliki timpal aja seperti ini, Pak. Rumahnya itu cuman polos-polos saja. Kalau rumah raja ada timpel ajanya begini, Pak. Oke, bagus. Selanjutnya apa lagi? Faktor non fisik apa? Satu lagi. Hmm. Eh, dari sejarahnya, Pak. Iya, gimana sejarahnya? Jadi Balalompo ini dibangun. Ayo, ayo belajar berargumen. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Jadi rumah Balalompo ini merupakan istana kerajaan Goa, Pak, yang ke-35. Balalompa itu berarti rumah besar atau rumah kebesaran.
rumah kebesaran di Sulawesi Selatan. Terus sejarahnya apa? Sehingga bentuknya besar, begitu ya? Skalanya Tidak, monumental, begitu ya? eh, iya Pak. Oke. Secara fisik, apa yang menarik dari rumah ini? Dari atapnya Pak. Dan timpal aja ini. Ya, apa menarik ya? Coba berargumen apa? Eh, oh, sebentar. Kan di tempatnya ini Pak ada bangunan tambahan atau pada Serang Riolo, bangunan tambahan setelah tangga Pak. Yang menariknya itu eh, tidak semua rumah-rumah memiliki ini, menurut saya Pak. Oke, bagus. Coba tadi mana tadi tampakmu yang ada 3 bagian itu mana? Nah ini, Apa tuh? ceritakan Bapak terkait 3 bagian ini terhadap prinsip-prinsip makrokosmos, mikrokosmos yang telah Fitriani pelajari. Makrokosmos. Kemarin sudah belajar toh? Iya Pak. Makrokosmos, mikrokosmos, coba gimana? Ayo, Iya Pak, tunggu dulu. Iya, Pak. Prins. Jadi atau susah ya, susah dijelaskan ya? iya Pak. Atau mungkin Bapak ini aja, apa tuh makrokosmos, mikrokosmos? Kalau mikrokosmos itu Pak yang bagian bawah, yang mencakup bagian bawah, yang Makrokosmos, makrokosmos. mikrokosmos, prinsip-prinsip makrokosmos, mikrokosmos yang sudah kita pelajari. Nah, nyimak Fitriani, aduh. Tidur ya waktu itu ya? Tidak Pak. Oh, coba kemarin kita sudah diskusikan panjang lebar. Sudah tahu kemarin? Iya Pak. Heeh. Di mata kuliah apa itu? Materi yang mana judulnya Masih apa? Teladan. Materi telat. apa kemarin Bapak kasih? Dari mana Ibra? Ibra, Arisandi dari mana? Ibra.
Iya Pak, iya Pak. Prinsip-prinsip makrokosmos mikrokosmos. Materi terakhir. Dari pohon arsitektur Pak. Pak. Asik. Dari pohon arsitektur. Ya oke ya. Nggak lupa ya Fitriania. Iya, Pak. Masa lupa? Kemarin gimana tuh makrokosmos? Lupa ya? Lupa sekali ya? Yang saya ingat itu, Pak, kalau mikrokosmos mencakup bagian bawah. Terus kalau makrokosmos mencakup alam semesta. Terus sudah betul. Terus gimana? Itu aja saya ingat. Oh ya oke ya. Oke. eh Penutup apa kesanmu pada mata kuliah ini? Mata kuliah ini, Pak, hmm, sangat baik karena eh, Ya iyalah kita baik. lebih, Masa enggak baik? maksudnya, Pak, kita lebih banyak tahu tentang arsitektur Nusantara. Antara lain, Eh, Kayak saya, Pak, eh, lebih mengenal kan ini Bugis Makassar. Dulu dulu Pak saya eh, kurang kurang apa ya? Maksudnya eh, masih kurang pengetahuan tentang eh, rumah adat begini, Pak. Dengan adanya mata kuliah ini, saya lebih paham dan coba kameramu mengerti. itu, mukamu itu, kenapa hanya kepalamu yang terlihat? Ih, kenapa disembunyikan? Turunkan lagi. Ya, terus gimana? Sampai mana? Aduh, kamu ditanya kesannya mata kuliah ini susahnya menjawab. Coba kesanmu terhadap mata kuliah ini secara umum, secara keseluruhan. Mata kuliah ini, Pak, Tidak usah lagi kau turunkan itu kameramu, kau naikkan, turunkan. Ya, apa, gimana? iya Pak, tunggu dulu. Eh, jadi mata kuliah ini, Pak, sangat baik menurut eh, sangat baik karena Ya kebetulan saya iyalah itu, baik. ya Pak. Jadi kita lebih banyak tahu tentang arsitektur Nusantara. Terus Antara lain, ya ini Pak, rumah rumah adat begitu Pak. Terus kita tahu potensi lokal yang ada di kampungnya kita yang dulunya kita belum terlalu paham begitu Pak. oke ya, terima kasih banyak Fitriani. Alhamdulillah Fitriani sudah melakukan final dengan bagus sekali. Ya, Terima kasih. PowerPoint-mu bagus. Bapak suka sekali. Mana daftar pustaka, tak? Bapak suka sekali itu mahasiswa kalau bikin PowerPoint ada daftar pustakanya. Ya, bagus sekali ya. Ya Pak. Terus PowerPoint-mu juga bagus. Cara menjelaskannya juga kamu bagus. Ya, nanti Bapak beri nilai yang sangat tinggi. Terima kasih Pak. Oke ya, terima kasih banyak Fitriani. Ditekuni terus arsitekturnya sehingga lebih baik lagi ke depan. Siap Pak. Oke,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi stop wabarakatuh. screen.